Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Mari kita akan masuk beribadah. Mari kita bersaat teduh, berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita mulai. Amin. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian rohani nomor 143 ayat 1 sampai 2. Marilah kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang Maha Besar, yang daripadamu berasal setiap doa yang baik, yang mencurahkan roh dan anugerah di atas segala orang yang menantikannya. Selamatkanlah kami dari keinginan hati dan pikiran yang berubah-ubah di waktu kami mendekatkan diri kepadamu, agar kami dapat menyembah Engkau dengan pikiran yang baik dan hati yang tulus dalam roh dan kebenaran demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita berdoa di dalam hati masing-masing, meminta pengampunan dosa-dosa kita. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Mari kita mengucapkan doa yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita puji Tuhan bernyanyi dari buku nyanyian rohani nomor 189 ayat 1 sampai 2. Terus melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Kita akan membaca secara responsoria dari Mazmur 130 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nanti Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Amin. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahan. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Bersama semua orang percaya di muka bumi ini, marilah kita mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Epistel atau pendahuluan khotbah pada minggu ini saya akan bacakan buat kita dari 2 Korintus 8. 2 Korintus 8 ayat 7 sampai ayat ke-15. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagi kamu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Kita mendengarkan warta dilanjutkan dengan doa syafaat. Shalom, saudara terkasih. Saatnya kita mendengar warta jemaat dan keuangan minggu ini. Warta, kami mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Tuhan memberkati. Kedua, topik doa syafaat minggu ini yang kita doakan di rumah kita masing-masing. Ada 4 poin terkhusus bagi saudara-saudara kita yang sakit. Dihimbau kepada kita agar selalu mengikuti protokol kesehatan setiap hari karena penyebaran semakin meningkat.
kantong persembahan warna merah untuk dana episkopal kantor pusat. Kelima, konferensi tahunan wilayah 1 berakhir hari ini. 6. Akan diadakan baptisan kudus pada tanggal 11 Juli 2021. Bagi yang ingin membaptis anaknya, silahkan mendaftar kepada pimpinan jemaat atau guru Injil. Ketujuh, akan dilaksanakan acara penghiburan setelah selesai ibadah gelombang kedua pada keluarga Lespiker De Hutasoid Borupakpahan, sektor Korintus 1. Jadwal kegiatan seksi PWMI, P3MI, P2MI, KTJ terlampir di nafiri kita masing-masing. B. Yang berulang tahun pada seminggu ini, tanggal 28 Juni hingga tanggal 4 Juli 2021, ada 13 orang. Mari kita doakan agar mereka tetap diberkati Tuhan dan menjadi berkat memuliakan Tuhan. Bahan bacaan firman Tuhan untuk kita untuk seminggu ini, baik pagi maupun malam hari, terlampir di nafiri kita masing-masing. Petugas rekam video untuk minggu depan juga terlampir di nafiri kita masing-masing. Petugas ibadah minggu depan 11 Juli 2021 terlampir gelombang pertama, kedua, dan ketiga. Keuangan. Persembahan ibadah minggu tanggal 27 Juni 2021 terlampir. Persembahan di rumah-rumah tanggal 27 Juni 2021 terlampir. Sosial duka cita dari Komsel juga terlampir di nafiri kita masing-masing. Perpuluhan. Diterima perpuluhan ada 11 nama atau 11 keluarga. Kiranya Tuhan memberkati dan menambah-nambahkan rezeki bagi keluarga tersebut. Kita terima ucapan syukur dari Felix Ardi Dinata Sitorus karena seluruh keluarga sehat-sehat. Mengucap syukur kepada Tuhan melalui gereja. Keluarga AS Nababan, Dr. R. Borusaragi, karena seluruh keluarga sehat-sehat, mengucap syukur melalui gereja. Keluarga Lespiker De Hutasoid Borupakpahan, karena acara adat dan pengebumian orang tua maupun mertua berjalan dengan baik, mengucap syukur melalui gereja. Sedemikian nafiri buat kita Jemaat Metodis Maranatha Kisaran. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Pada saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami datang dengan kehinaan kami. Kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami agungkan Engkau ya Allahku di dalam Yesus Kristus. Sebab hanya Engkau Allah yang kami puji, kami sembah dan kami kenal. Engkau yang layak dimuliakan dan diagungkan. Terpuji termulialah Engkau ya Bapa,
sekarang sampai selama-lamanya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Pada hari ini Tuhan, kami memuji memuliakan nama-Mu lewat ibadah kami. Berkatilah ya Bapa ibadah kami ini. Biarlah Bapa ibadah kami ini menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu, menjadi santapan rohani bagi kami. Berkati ibadah kami ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhir. Begitu juga ya Tuhan, berkati hati, pikiran, telinga kami, agar ibadah ini tetap menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah, kami kenal di dalam Yesus Kristus. Kami datang sujud ke hadirat-Mu. Kami memohon ke hadirat-Mu ya Bapa. Ampunkanlah ya Tuhan dosa pelanggaran kami lepas pribadi, agar kami boleh layak di hadirat-Mu dan kami boleh menerima berkat-berkat-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang terpanggil, terpilih, dan boleh mendapatkan tempat perhentian yang Kau sediakan bagi kami, sehingga kelak kami boleh melihat wajah-Mu dan kerajaan-Mu. Ampuni kami Tuhan akan tingkah laku, perbuatan, perkataan, maupun karakter kami, baik hati kami. Di dalam segi-segi kehidupan kami Tuhan, kadangkala kami lupa, kadangkala kami tidak sadar kami telah melanggar perintah-Mu, tidak menuruti perintah-Mu, dan kami selalu terbawa oleh kehidupan jasmani kami Bapa. Bapa di sorga yang kami sembah dan kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami juga mohon kehadirat-Mu ya Bapa. Engkau memberkati para pelayan-pelayan-Mu yang melayani untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terlebih Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja metodis, baik dari pusat sampai yang terendah. Begitu juga kami yang melayani di gereja metodis Maranatha ini Tuhan. Engkau berkati kami, Engkau mampukan kami melakukan tugas-tugas kami untuk memuliakan nama-Mu, sehingga kami semakin berbuah dan dewasa iman percaya kami Tuhan. Bapa, berkati juga keluarga pimpinan jemaat kami, dan juga inang guru dan juga asisten Tuhan, beserta dengan para speaker dan majelis, semua kru yang melayani di gereja ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati, Kau berikan kami kemampuan, talenta, untuk memuliakan nama-Mu lewat talenta-talenta yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, kami juga datang ke hadirat-Mu dan menghantarkan seluruh yang kami perlukan di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Bapa, kami juga menghantarkan saudara-saudara kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Saudara-saudara kami Tuhan yang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada, baik di rumah maupun di rumah sakit, kami mohon Tuhan, tangan-Mu yang penuh berkat dan bilur-bilur-Mu ya Tuhan, memulihkan, menyehatkan dan menyembuhkan mereka. Bapa di sorga, kami juga mohon kehadirat-Mu Tuhan, seluruh jemaat-Mu, terlebih orang tua, mampukan kami Tuhan untuk mendidik anak-anak kami ke jalan-jalan-Mu, mampukan kami membutuhi kebutuhan mereka secara jasmani, rohani dan jiwa mereka ya Tuhan. Berkati pekerjaan kami masing-masing Tuhan, berkati kehidupan kami masing-masing, berkati rumah tangga anak-anak kami juga Tuhan, kami lantunkan ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati anak-anak kami mulai dari balita sampai yang dewasa, berkati mereka yang dalam menimba ilmu pengetahuan dan menimba masa depan mereka Tuhan. Engkau berikan mereka pikiran, watak, serta sifat karakter yang baik,
yang selalu seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Bahkan kami mohon kepadamu ya Allahku, berikanlah mereka masa depan yang terbaik, yang terindah yang daripadamu Bapa. Bapa, saudara-saudara kami yang membutuhkan pekerjaan, juga kami hantarkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Yang membutuhkan jodoh, juga kami hantarkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu ya Allahku. Bapa di sorga, terlebih Tuhan, saudara-saudara kami yang sudah cukup lama menikah, membentuk rumah tangga, tetapi mereka belum mendapatkan keturunan. Kami rindu Tuhan, Engkau memberkati dan memberikan keturunan kepada mereka, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan dan dipermuliakan oleh mereka Bapa. Bapa di sorga, begitu juga Tuhan, anak-anak kami yang di perantauan saat ini Tuhan, kami merasa gelisah. Anak-anak kami yang di perantauan, terlebih yang ada di Pulau Jawa, kami merasa gelisah Tuhan, karena COVID-19 yang semakin merebak di sana Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau menjagai melindungi mereka, Engkau berikan mereka kesehatan, Engkau sembuhkan mereka Tuhan dari COVID apabila mereka terserang Tuhan. Sebab hanya Engkau pengaduan kami untuk mendapatkan berkat perlindungan dan kesehatan ya Bapa. Bapa di sorga, sepanjang seminggu ini Tuhan, kami juga hantarkan ke dalam tangan kasih-Mu hidup kami. Engkau yang menjagai melindungi kami, menjauhkan kami dari segala bentuk kecelakaan, mara bahaya atau kuasa kegelapan. Tutup bungkus kami Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, pagari bentengi kami dengan para malaikat-Mu. Begitu juga ya Tuhan, saudara-saudara kami yang berulang tahun di dalam seminggu ini, biarlah Engkau memberkati mereka lepas pribadi. Engkau tambahkan berkat-berkat-Mu yang melimpah, sehingga pertambahan umur mereka untuk kemuliaan bagi nama-Mu, dan mereka semakin memuji Engkau ya Tuhan. Kegiatan-kegiatan di gereja kami ini juga Tuhan, kami hantarkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang memberkati segala kegiatan di gereja kami ini, sehingga itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Bapa. Mengenai keuangan di gereja kami juga ya Bapa, kami hantarkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah itu semuanya Tuhan Engkau berkati, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Bapa. Saudara-saudara kami Tuhan, yang memberikan perpuluhan, Engkau juga memberkati keluarga, pribadi, dan memberkati pekerjaan kehidupan mereka juga Tuhan. Sebentar lagi kami Tuhan akan mendengarkan sabda-Mu yang dihantarkan, yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Bapa Engkau berkati hamba-Mu, Engkau berkati dia, Engkau mampukan dia untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu yang disampaikannya boleh kami terima, tertanam, bertumbuh dan berbuah di kehidupan kami, sehingga kami juga menjadi alat untuk memuliakan nama-Mu. Buka hati pikiran kami, telinga kami Tuhan, untuk mendengar firman-Mu menjadi santapan rohani bagi kami. Terpuji termulialah Engkau Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Saat ini juga Tuhan, kami hantarkan saudara-saudara kami yang mengucap syukur karena berkat-berkat-Mu, karena Engkau memberikan kesehatan kepada keluarga mereka, baik itu Pelik Ardi Dinata Sitorus, keluarga AS Nababan Dr. R. Borusaragi. Engkau berkati rumah tangga, keluarga, anak, dan juga pekerjaan mereka Tuhan, sehingga mereka tetap memuji dan memuliakan nama-Mu dan menghitung berkat-berkat-Mu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Begitu juga Tuhan, saudara kami keluarga Lespiker D. Hutasoid Borupakpahan, mereka sekeluarga Tuhan kami hantarkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menguatkan mereka, menghiburkan mereka, sehingga mereka bersyukur di dalam segala hal. Dan Engkau juga memberkati keluarga, rumah tangga, dan pekerjaan mereka. Kami muliakan, kami agungkan, dan kami hantarkan segala permohonan kami hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin.
Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mengumpulkan persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan seni hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Kita menyanyikan Mohon Tuhan Memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian rohani nomor 206 ayat 1 sampai 2. Juru selamat agar jangan ku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenteram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah, hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah yang memberkati kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau melalui anak-Mu ini, karena kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom buat kita semuanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dalam kitab Markus 5 ayat 21 sampai 43. Markus 5 ayat 21 sampai 43. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu,
orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan yang makin memburuk. Dia sudah mendengarkan berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling ke tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridmu menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegang tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan kita pada hari ini ketika kita membaca dikatakan bagaimana Yesus melakukan suatu mujizat. Bukan hanya satu, tetapi dua. Yang pertama dikatakan Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Yesus membangkitkan orang yang sudah mati. Dua perkara yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Kalau kita lihat di dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini dikatakan bagaimana orang tua dari perempuan yang mengalami pendarahan tersebut
telah membawa anaknya ke berbagai tabib untuk menyembuhkan anaknya. Tetapi apa dikatakan? Bukannya sembuh, tetapi anak perempuannya makin parah. Bahkan segala sesuatu yang dia punya sudah dihabiskan supaya anaknya ini boleh sembuh. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan pada saat ini, dua perkara yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Kemudian orang tua tersebut mengetahui bahwa Yesus telah sampai di suatu tempat. Dia datang untuk menjumpai, karena selama ini orang tua tersebut telah mendengar banyak tentang cerita-cerita tentang Yesus yang telah begitu banyak melakukan mujizat-mujizat. Apa yang dilakukan orang tua tersebut? Dia datang menjumpai Yesus lalu bermohon kepada Yesus. Dia mengatakan, anakku sudah menderita. Dia mengalami sakit selama 12 tahun. Mari datanglah dulu ke rumahku, lihatlah anakku. Kemudian Yesus mendengar perkataannya dan datang. Lalu ia menyembuhkan seorang perempuan yang sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini masih berkesinambungan dengan firman di minggu yang lalu. Bagaimana pada saat ini kita sepertinya masih ragu, masih belum percaya atas kuasa yang ada dalam diri Yesus. Kalau minggu lalu dikatakan bagaimana para murid mengalami ketakutan yang luar biasa ketika mereka di tengah masalah, ketika mereka kapalnya sedang mengalami permasalahan. Mungkin ini juga yang kita alami pada saat ini. Ada keraguan, ada ketidakyakinan dalam diri kita bahwa sepertinya Yesus tidak memiliki kuasa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hal ini yang sering terjadi, yang sering muncul ketika kita mengalami pergumulan, permasalahan, penderitaan. Pada akhirnya timbullah pemikiran-pemikiran hal yang seperti itu. Padahal kita tahu bahwasanya Yesus mampu mengubah segala sesuatunya. Yesus mampu mengubah kehidupan kita. Tetapi kitanya yang tidak percaya. Dikatakan dalam teks, percaya saja maka anakmu akan sembuh. Di dalam kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini, terkadang dalam kehidupan sehari-hari, sadar atau tidak sadar kita sering berkata ataupun kita sering mengucapkan di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami penderitaan, kita menjadi seorang yang pasrah. Kita berkata, hidupku, pribadiku, keluargaku tidak akan mungkin berubah. Hidupku akan seperti begini-begini saja dari sekarang sampai nanti. Apapun yang akan kulakukan tidak ada gunanya. Apapun pekerjaan yang ku kerjakan sepertinya sia-sia. Karena kehidupan kami begini-begini saja. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini adalah orang ciri-ciri yang pasrah. Padahal kita tahu bahwa Yesus yang kita sembah, bahwa Yesus yang kita percayai pasti akan mengubah kehidupan kita. Kehidupan kita bukan kehidupan yang permanen. Apa yang kita rasakan saat ini tidak akan kita rasakan untuk selamanya. Tetapi ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh
Yesus Kristus. Ketika kita mau bekerja, ketika kita mau melakukan perintahnya, ketika kita percaya kepada kuasa Yesus Kristus. Kita yakini dan percaya bahwa kuasa Yesus ada, mujizat Yesus ada sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Lalu kemudian di dalam kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini, apa yang menjadi penghalang ataupun yang menjadi penghambat bagi kita untuk mempercayai kuasa ataupun mujizat dari Yesus Kristus? Mungkin yang pertama yang menjadi penghalang ketika kita tidak percaya kepada kuasa dan mujizat Yesus adalah tradisi ataupun kebiasaan yang selama ini sudah kita pahami. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang namanya tradisi pasti selalu berbicara dengan hal yang positif, berbicara dengan yang mendatangkan kebaikan. Tetapi pada saat ini juga kita perlu melihat dan mengkoreksi, masih relevankah tradisi ataupun kebiasaan-kebiasaan dulu kita lakukan saat ini? Terkadang ini yang menjadi penghambat bagi kita. Mungkin kita sering berkata dalam kehidupan kita, biasanya kalau aku sakit, aku berobat di tempat ini. Tetapi kenapa sekarang aku harus pergi ke tempat yang lain? Biasanya kalau seperti ini aku melakukan hal ini. Tetapi kenapa saat ini aku pergi melakukan hal yang lain? Ini kebiasaan-kebiasaan yang perlu kita lihat kembali. Kalau kita lihat di dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini, dikatakan Yairus adalah orang yang terhormat, kepala rumah ibadat. Bisa saja dia berkata kepada orang banyak, aku kepala rumah ibadat, aku orang terhormat. Aku bisa saja mendoakan putriku supaya dia sembuh. Aku bisa saja terus-menerus mendoakan dia. Tetapi Yairus mau menantang tradisi ataupun kebiasaan yang ada, sehingga dia berani memberanikan dirinya untuk sedikit, ya kita katakanlah, berbelok dari kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dia percayai. Dia datang ke hadapan Yesus. Dia bermohon, dia berminta supaya Yesus mau menyembuhkan putrinya. Tradisi-tradisi yang mungkin yang perlu kita kaji ulang. Apalagi dalam kehidupan kita pada saat ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Ya, mungkin salah satu contohnya yang sering terjadi di dalam gereja adalah, ya, biasanya kalau kita melihat banyak gereja-gereja yang masih memakai 2 mimbar. Ya, terkadang kalau mimbar ini kita geser, ada orang yang marah. Harus di sini letak mimbarnya, tidak boleh dipisahkan. Dari dulu sampai sekarang mimbar ini letaknya di tengah. Ya, ketika kita geser agak sedikit ke sebelah kanan, ya, ada saja orang yang sepertinya tidak terima. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, terkadang tradisi-tradisi ataupun kebiasaan-kebiasaan yang masih kita percayai bisa menghambat kita untuk mendatangkan kuasa Tuhan, merasakan mujizat Allah. Kita yakini yang namanya tradisi pasti mendatangkan kebaikan, tetapi perlu
kita kaji ulang kembali. Mana yang harus kita perbarui lah dalam kehidupan kita saat ini. Ketika ada kebiasaan-kebiasaan ataupun tradisi-tradisi yang sepertinya harus kita kaji ulang, ya mari kita perbarui untuk yang lebih baik lagi. Jangan ini yang menjadi penghambat. Ini yang kita lihat di dalam firman Tuhan, bagaimana Yairus seorang yang terhormat. Dia bisa saja dengan sombongnya berkata, aku adalah kepala rumah ibadat, mampu mendoakan putriku. Tetapi dia menantang arus. Dia berani melawan arus untuk melawan kebiasaan-kebiasaan ataupun tradisi-tradisi pada saat itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah yang menjadi penghambat bagi kita untuk sulit percaya akan mujizat dan kuasa Allah, harta ataupun kedudukan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bisa saja orang banyak marah kepada Yairus ketika mereka tahu bahwa Yairus datang menyembah Yesus Kristus. Bisa saja orang banyak marah besar karena Yairus datang ke Yesus. Tetapi di dalam pemikiran Yairus adalah bagaimana supaya putriku sembuh. Dia tidak memperdulikan masalah kedudukan. Dia tidak memperdulikan masalah harta. Yang ada dalam pemikirannya adalah sembuhlah putrinya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hal yang biasa kalau kita lihat di dalam kehidupan kita pada saat ini. Yang namanya orang tua pasti saja berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dia tidak akan memperhitungkan berapa yang sudah habis untuk kesembuhan anaknya. Dia tidak memperhitungkan apa saja yang sudah dia habiskan. Tetapi yang penting adalah sembuh anaknya. Karena ini adalah kebahagiaannya. Di dalam budaya kita orang Batak, anak adalah harta yang paling berharga. Anak kokido hamuraun diau. Sehingga yang namanya orang tua selalu berusaha bekerja dari pagi sampai malam supaya membahagiakan orang tuanya. Ini yang kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kalaulah Yairus ataupun kepala rumah ibadat itu tidak berani datang ke hadapan Yesus, mungkin tidak ada yang namanya mujizat. Tetapi dalam firman Tuhan kita pada saat ini dikatakan bagaimana dia berani datang menyembah Yesus. Dia tidak memperdulikan apa yang akan terjadi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita pada saat ini mungkin banyak yang kita lakukan cara sebagai tanda kasih sayang kita kepada anak. Tetapi kita lihat juga pada saat ini banyak juga orang tua yang sepertinya tidak memperdulikan kehidupan keluarga ataupun anaknya. Banyak juga orang tua yang lebih mementingkan harta ataupun kedudukan dibandingkan keluarga dan anak-anaknya. Berbanding terbalik dengan apa yang kita baca dalam firman Tuhan pada saat ini. Banyak pada saat ini yang sepertinya orang tua ataupun kita lebih mementingkan kedudukan ataupun hal duniawi.
pada akhirnya keluarga dan anak-anak ya dibiarkan, ditelantarkan, masalah keimanannya tidak dia pedulikan. Ketika anaknya sakit ataupun keluarganya sakit, banyak juga orang yang tidak peduli karena lebih asik ya mencari hal duniawi. Tetapi dalam firman Tuhan kita pada saat ini kita mau belajar bagaimana khususnya sebagai orang tua. Marilah kita ya lebih mementingkan yang namanya keluarga ataupun anak daripada harta ataupun kedudukan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini ada 2 poin yang boleh kita renungkan. Yang pertama adalah marilah menjadi pengikut Yesus Kristus yang tetap berharap kepada Dia dan sabar dalam menantikan yang namanya mujizat Allah. Ketika kita percaya akan kuasa-Nya, mujizat terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yang kedua adalah mujizat Yesus Kristus masih ada sampai hari ini, bahkan sampai untuk selama-lamanya. Asalkan kita percaya dan kita imani di tengah-tengah kehidupan kita, maka kita akan mengalami, kita akan mendapatkan yang namanya pembaruan, kita akan menerima mujizat Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat waktu atas kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini. Biarlah itu boleh kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Doa dan permohonan kami dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Kembali kita memuji Tuhan nomor 136 ayat yang pertama sampai yang kedua. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat aku penat, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau dalam laut merdu, dalam topan aku aman, Bapa surgawi memeliharaku. Bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Sudah tentu termasukku, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau dalam laut merdu, dalam topan aku aman, Bapa surgawi memeliharaku. Amin. Marilah kita memperbarui diri kita sehingga kita merasakan kuasa dan mujizat Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita.
Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Marilah kita terima berkat dari Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan persekutuan dari anaknya Yesus Kristus, itulah yang memberkati dan menyertai kita, mulai pada hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom buat kita semuanya. Selamat hari Minggu.